Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhur billah, sibuk dengan aku ini kan jari wong akeh kan di pengaruh akeh jari ini. Tapi aku sak kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane. Wis ngono tok. Tapi kon eling ra ini Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge yo Allah. Cuma bareng ini kamu elingnya ternyata gaya Mustafa atau seling nah. Tapi ini Allah sih. Terus nyifati Allah gaya makhluk iya lah gaya Mustafa bareng terus seling nah. Paham mas? Nah ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i. Jadi hukumnya pangeran itu raiso digeneralkan secara masif. Soalnya saiki kabeh dianalogi kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Baqir, masih cucunya Kanjeng Nabi beberapa. Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu keenam. Masyhur jenis ini Sayyid sinten Ja'far Shadiq. Saya Ja'far Shadiq itu kan agak-agak agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival ilmu. Bukan rival bedo jago bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq itu akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Di Barani Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Abu Hanifah jawab 5 ada kenapa? Diceritakan. Ilam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah saya harus mengkiaskan. Terus hati misalnya, coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau juga orang alim fikih. Ataro anadzamba zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 data kunu syahadah fi zina arba'atan wa fil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, ya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Wane dora mateni gede tenan dosane. Omane mateni Imam Mustofa, oh tambah gede. Omane sing jenggoter sing khusuk tambah gede. Pokoke sesuai wae. Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus. Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya?
Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Budi, Pak Mustafa dagangan telur ayam, Akbar buji, nggak mangan, izin berkobarnya kalau apa? Ndok tuh lewat jubur, gitu. Paham? Lu repot kabeh no. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa sedungnya beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekarang kuno-kuno giling tebu, giling gabah agak berapa? Sapi utawi apa lah konto dimuter, no? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sini kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyohe sapi yo nguyoh, yo ngising ambek berang-berang jam kan yo nguyoh ngising. Ya cipratane yo dok gabah dok beras mah. Iku nek gone muen diceritakno. Lah singkat cerita ono kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki lho aja iki kok disuci. Imam Burkini niku ulama tok ngamuk dene. Ah takok nek ora tak aku murid. Takok nek ora tak aku. Niku mboten tak. Kalau ulama-ulama sing bergiling lagi ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun nas. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Karena Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekasnya teletong, bekasnya najis, ono misalnya ya pencarian najis di kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab. Jadi apa? Gailun. Jawabnya kajian Nabi enteng. Yutoh yuruhu mabadah. Ya sanggap aja kok suci. Jadi yang kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ae masjid di sing ora ping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ngasil cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan berdua. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sarung tok apa nganti tok klambi ngisor. Kira-kira. Kira perlu nganti dok kelambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak melaku cepat. Itu kira-kira yang bekas rusoe dok kelambi apa dok sarung dok? Dok kelambi. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa nak mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablek itu bener. Senajan to ora kok ilmu. Nah ini alhamdulillah dablek ono bener nih. Pas ya, dablek pas ya. Jadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutoh diruhu mabad, yutoh diruhu mabad. Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya, karena tadi mutahhir itu ada 2. Hanya kalau diarah ke alat yang ngasih fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang seksual ngendikan fikih. Saya ini ulama kabeh melok tasawuf, ambek toriko. Pokoknya sing ngaji swarga, pokoknya senangane ngono-ngono itu jenis ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kalau melok partai sing tarhib, sing seru-seru tok. Tapi buat tenang, melok fikih kan, melok partai fikih.
Karuan hati saya mayoritillah di khairan fakihu fikih. Wong nak dikersana Allah apik mesti ngerti kok. Rumah tenang. Ini contoh kias. Mutahhir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi Dawuh yutoh biruhu ma ba'dalah, yutoh biruhu ma ba'dah. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu. Lah Abu Hanifah, karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa hadis-hadis? Mansu jika. Jadi kita nak wudu, orang untuk lemah, orang untuk turah, itu disorder ya orang ngono. Orang-orang ngono contohnya orang. Oh itu ya haram, doror dan bahaya. Nah ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu, maksudnya ngawur itu rusak gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong giduan, tau wong narukan, wong diwela. Nah gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tetone ta ora? Jawab wis. Enggak kan? Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana pletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresik? Mesti sangke ya. Pengacara. Nah itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gini sebab kalau bangun masjid itu sampai kalau Jumu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata itu kan nggak boleh karena diantara materinya itu pakai apa? Najis, itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin apa? Taskhin dibakar dengan api, sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdirnya itu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api, berarti sudah tadi kan ma, turab, api. Tapi juga wudu loh ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh